Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Hanifah Salsabila dengan NIM 22051765052 dari Prodi Pendidikan Komputer Angkatan 2022 kelas B. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari sekolah yang saya pilih, yaitu SMA IT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Nah, di sini saya sudah bersama Ustazah Ana. Bagaimana kabarnya, Ustazah? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustazah sudah meluangkan waktunya. Seperti yang sudah saya komunikasikan kemarin, saya memohon bantuan Ustazah untuk menjadi narasumber tugas saya. Mungkin Ustazah bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustazah Ana Wayu Widiarti. Saya mengajar di SMA IT Darul Hikmah Boarding School Kota Bontang, mengampu mata pelajaran fisika. Baik, langsung saja untuk pertanyaannya. Untuk alamat sekolah SMA IT Darul Hikmah ini di mana, Ustazah? SMA IT Darul Hikmah Boarding School itu ada di Jalan Selat Karimata, RT 23 Bontang Selatan, Kota Bontang. Jadi satu-satunya sekolah Islam terpadu di Kota Bontang yang mempunyai kurikulum pembelajaran berbasis multimedia. Baik, selanjutnya bidang sekolah yang ditekuni. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya mengampu pembelajaran pada bidang fisika di kelas IPA. Kemudian media e-learning sekolah offline atau online atau keduanya? Kalau di sekolah kita itu kita menggunakan dua pembelajaran karena berbasis multimedia, jadi kita menggunakan media online juga offline. Di praktikum juga biasanya saya juga menggunakan praktikum online dan juga offline, jadi tergantung kebutuhan pembelajaran tersebut. Kemudian media online yang digunakan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Kalau media sekolah yang kita gunakan tuh hampir kami gunakan semua ya, karena kami juga sekolah yang sangat update terhadap perkembangan zaman. Jadi kami punya website, punya Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya bisa disebutkan dan dijelaskan bagaimana e-learning sekolah. Untuk pembelajaran e-learning sendiri itu kan elektronik pembelajaran ya, berbasis pembelajaran elektronik. Jadi pemanfaatan elektronik yang kita gunakan untuk memudahkan pembelajaran di sekolah. Kalau di sekolah kami itu sangat mendukung sekali pembelajaran e-learning, yaitu elektronik pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam alat elektronik untuk memudahkan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang dilakukan di sekolah kami itu sangat variatif. Jadi yang pertama kita itu punya DHBS Digital Book atau sumber belajar. Selain buku dan YouTube dan lain sebagainya, kami punya DHBS Digital Book yang berbasis Google Site. Kemudian untuk proses pembelajarannya kita biasa dibantu dengan aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Google Classroom, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan pembelajaran tersebut. Bahkan untuk praktikum sendiri kita juga terkadang menggunakan virtual lab, pad, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ujiannya sendiri kita punya e-learning khusus dari sekolah berbasis CBT, kemudian bekerja sama dengan platform Ruang Guru seperti itu. Untuk sejarah e-learning di sekolah itu bagaimana? Ya, jadi pemanfaatan e-learning di sekolah Ustazah itu dari awal pembelajaran itu memang kita sudah memanfaatkan elektronik, cuma untuk intensitas penggunaannya itu tidak terlalu sering.
lebih ke pembelajaran offline. Dikarenakan kita sempat corona ya 2 tahun itu, akhirnya di sekolah ini dengan kebijakan sekolah harus belajar jarak jauh, sehingga intensitas penggunaan e-learning ini sangat sering dan variatif untuk penggunaan aplikasinya. Ya tujuannya pasti untuk siswa-siswa supaya lebih fokus terhadap pembelajaran walaupun kita tidak bertemu di dalam kelas. Kemudian berkelanjutan sampai sekarang karena dirasa banyak manfaatnya, kemudian kita juga menggunakan elektronik memudahkan pembelajaran, sehingga dari awalnya jarang dipakai, sekarang itu jadi sering dipakai walaupun sudah tidak ada corona. Bisa dijelaskan bagaimana proses e-learning yang dijalankan saat ini? Ya, jadi proses e-learning di sekolah kami itu pasti berawal dari kebijaksanaan sekolah ya. Penggunaan e-learning tersebut, apa-apa saja yang bakal digunakan. Kemudian guru mengembangkan. Nah, untuk kerjasama sendiri, karena seperti yang saya sebutkan tadi, sekolah saya bekerja sama dengan ruang guru, sehingga dari pihak Humas Sukses PTN itu menghubungi ruang guru kantor pusat. Kemudian kami diarahkan ke penanggung jawab wilayah Kalimantan Timur, dan kami mendapatkan kode khusus untuk domain penggunaan aplikasi tersebut. Jadi tetap dipantau tim ruang guru sebagai host, kemudian pelaksanaannya guru beserta tim IT sekolah yang menjadi domain. Nah, guru-guru tinggal menggunakan saja seperti itu. Bagaimana cara sekolah dalam mengajar di media e-learning sendiri? Ya, untuk proses pembelajaran e-learning di sekolah kami sendiri, jadi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada belajar mandiri. Jadi belajar mandirinya anak-anak itu dipertemukan di satu aplikasi Google Classroom. Di situ bertemunya guru dengan murid. Nanti dibuat tuh parmapel. Masing-masing guru bidang akan bikin classroomnya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri biasanya bermateri. Misalnya kalau fisika pertama itu besaran pengukuran dan lain sebagainya. Nah, setelah aktivitas mandiri tersebut, kemudian ada tutorial online. Tutorial online itu biasanya kalau kami itu di sekolah, guru-guru itu membuat video pembelajaran materi tersebut. Video pembelajaran itu kemudian diupload di Classroom, sehingga anak-anak itu menonton video tersebut. Di situ ada tutorial pengerjaan soal, materi, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ke penugasan. Biasanya sebelum penugasan kita setelah kegiatan pendahuluan itu ada kegiatan inti, yaitu forum diskusi. Nah, di forum diskusi itulah mereka setelah mendapat tambahan ilmu di video tadi, kemudian masuk ke undangan Google Classroom. Biasanya linknya kami share di grup WhatsApp kelas atau grup WhatsApp mapel. Kemudian nanti anak-anak masuk, kemudian kita melakukan diskusi. Disitulah bertemunya interaksi antara siswa dengan guru. Jadi pembelajaran tidak monoton. Nah, kemudian setelah sudah biasanya ada tugas mandiri, bisa dalam bentuk tes tadi yang saya bilang, pemanfaatan CBT sekolah itu kita kan punya CBT sendiri. Nah, tesnya di situ bisa dalam bentuk filgan atau esai, atau untuk kelas 12 kita punya program sukses PTN itu untuk kelas 12 mereka akan ada tryout persiapan untuk BK. Nah, tryout itu kita juga memanfaatkan e-learning. Kita bekerja sama dengan ruang guru, sehingga untuk pembagian tryout itu kita punya validitas yang sangat besar gitu untuk mengajarkan ke anak-anak gimana sih soal-soal UTBK. Bagaimana cara sekolah untuk bertahan dan meningkatkan kualitas belajar mengajar di tengah pandemi? Untuk bertahan dan meningkatkan kualitas ya. Jadi cara kami yang pasti kita bentuk tim.
tim peningkatan mutu sekolah, tim pengembangan media pembelajaran yang itu dibawahi oleh kurikulum sekolah. Nah, cara kami bertahan, kami harus terus belajar mengupgrade apa saja sih kira-kira e-learning yang bisa kami gunakan untuk membuat pembelajaran itu menarik dan lebih variatif, sehingga pelaksanaan kurikulum di sekolah kami itu berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, makanya yang pasti dilakukan sekolah setiap tahun pasti adalah penentuan penggunaan e-learning yang pokok. Untuk selebihnya bisa divariasikan ke guru mapel masing-masing. Misal di sekolah kita itu yang pasti ada adalah blended learning. Jadi setiap guru tuh harus menggunakan Google Classroom, membuat video pembelajaran berapa seperti itu. Nanti guru-guru yang mengembangkan. Kalau saya sendiri biasanya setelah dapat arahan dari kurikulum, saya memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang menarik seperti Quizzes, Mentimeter untuk mengisi pembelajaran supaya terkesan pembelajaran itu tidak menyeramkan, terutama di mata pelajaran eksak yang saya tempuh. Gitu. Tapi tetap tidak meninggalkan tujuan dari kompetisi dasar yang akan kita capai seperti itu. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Ustazah. Terima kasih banyak. Sama-sama Alfi, sukses ya. Ya Ustazah sehat-sehat terus ya Ustazah. Maaf ya Ustazah ngerepotin. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya Alfiani Anifah Salsabila, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.